Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Yang terhormat, Ibu Dinda Jasmedi Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai materi perancangan sistem. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Nazura Nurul Fadila dengan NIM 240102. Yang kedua, saya sendiri, Khairnisa dengan NIM 240094. Yang ketiga, Sasta Kurniawan dengan NIM 240109. Dan yang keempat, Putri Syifa Asana dengan NIM 240104. Oke, next. Pada video kali ini, ada beberapa poin penting yang akan kami bahas. Yang pertama, konsep dasar perancangan sistem. Yang kedua, konsep dasar alat bantu perancangan sistem. Dan yang ketiga, aliran sistem informasi lama. Yang keempat, contoh kasus aliran sistem informasi lama. Konsep perancangan sistem. Pengertian dari konsep perancangan sistem yaitu suatu proses penentuan arah ataupun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengembangkan suatu sistem informasi agar sistem tersebut berjalan lebih efektif dan efisien. Tujuan perancangan sistem yaitu yang pertama menentukan arah dan ruang lingkup sistem, yaitu agar sistem yang dibuat sesuai dengan keinginan pengguna. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan informasi, yaitu supaya sistem mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, yaitu menentukan prioritas pengembangan, yaitu memerlukan urutan prioritas sistem yang lebih penting untuk dikembangkan terlebih dahulu. Yang keempat, mengoptimalkan sumber daya, yaitu agar penggunaan waktu, biaya, dan tenaga itu lebih efisien. Alat bantu perancangan sistem. Alat bantu perancangan sistem adalah berbagai tools atau diagram yang digunakan oleh analisis dan perancang sistem untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan struktur serta alur kerja sistem informasi sebelum diimplementasikan. Alat bantu perancangan sistem ini juga memiliki tujuan utama, yaitu untuk mempermudah analisis dan perancangan sistem dalam menggambarkan, memahami, dan mengembangkan sistem informasi secara terstruktur, efisien, dan mudah dipahami. Jenis-jenis alat bantu perancangan sistem. Yang pertama, flowchart. Menunjukkan urutan langkah-langkah proses kerja sistem secara logis dan berurutan. Yang kedua, data flow diagram, menggambarkan aliran data dari satu proses ke proses lain dalam suatu sistem. Yang ketiga, konteks diagram, menampilkan gambaran umum sistem dan hubungan dengan entitas luar, pengguna, atau pelanggan. Yang keempat, Entity Relationship Diagram, merancang struktur basis data dan hubungan antara entitas pelanggan dengan transaksi. Yang kelima, kamus data, berisi penjelasan rinci tentang data yang digunakan dalam sistem, yang berupa nama, tipe, dan fungsi. Yang keenam, Uniflight Modeling Language, kumpulan diagram untuk sistem berbasis objek seperti use case, class diagram, dan activity diagram. Yang ketujuh, prototyping tools, membuat model awal sistem agar pengguna dapat melihat tampilan dan fungsi sebelum sistem dibuat. Manfaat alat bantu perancangan sistem. Yang pertama, mempermudah pemahaman sistem. Yang kedua, meningkatkan komunikasi antar pihak yang terlibat. Yang ketiga, membantu menemukan masalah dan kebutuhan sistem. Yang keempat, menjadi pedoman dalam perubahan sistem. Yang kelima, memudahkan dokumentasi dan pemeliharaan sistem. Yang keenam, mendukung pengambilan keputusan. Pengertian aliran sistem informasi lama. Apa sih aliran sistem informasi lama itu?
yaitu proses pengolahan data untuk menghasilkan informasi secara manual atau belum sepenuhnya terkomputerisasi secara maksimal. Tujuan aliran sistem informasi lama. Sistem ini bertujuan untuk memberikan bukti cara kerja manual sistem saat ini, kemudian mengidentifikasi masalah dan kelemahan sistem lama seperti lambat, risiko kesalahan tinggi, dan ketidakefisienan. Dengan ini bisa dijadikan evaluasi perbaikan sistem yang ada. Berikutnya ada contoh kasus rancang bangun dashboard untuk monitoring inventory barang pada perusahaan TO Bank Kaos Batam. Pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi yang makin maju membuat pekerjaan manusia bisa diselesaikan lebih cepat dan mudah. Di perusahaan TO Bank Kaos Batam, pengawasan dan pencatatan stok barang masih secara manual, dan itu sangat tidak efisien. Karena itu dibutuhkan sebuah sistem yang bisa memantau persediaan secara otomatis. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem dashboard untuk memantau persediaan barang di TO Bank Kaos Batam. Yang kedua, ada bagaimana cara sistem tersebut memantau proses pengelolaan dan pelaporan stok barang agar lebih efektif dibanding sistem manual. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, pembuatan dashboard berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Yang kedua, fitur yang dibuat meliputi data barang, data supplier, laporan barang masuk, laporan barang keluar, serta grafik stok barang. Sistem ini tidak membahas aspek keuangan atau penjualan secara detail, hanya fokus pada monitoring persediaan barang. Selanjutnya ada cara pengumpulan data. Yang pertama, melakukan studi pustaka, yaitu membaca buku, artikel, dan jurnal tentang sistem inventory dan dashboard. Yang kedua, melakukan observasi, yaitu mengamati langsung bagaimana proses pengelolaan stok di perusahaan. Yang ketiga, wawancara, melakukan tanya jawab dengan pimpinan perusahaan untuk mengetahui kebutuhan sistem. Selanjutnya ada analisis sistem yang sedang berjalan. Sistem lama masih sangat manual, admin mencatat stok barang di buku, lalu mengetik ulang di Excel setiap hari. Barang yang dapat dari supplier dicek, dicatat, lalu dipindahkan ke bagian produksi. Masalahnya, cara ini sering tidak akurat, lama, dan rawan kesalahan. Akibatnya pemimpin perusahaan sulit memantau stok barang secara cepat dan tepat waktu. Berikut ada contoh flowchart aliran sistem yang sedang berjalan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.